dan insyaallah ta'ala 1 jam lebih atau 1 jam setengah paling lama insyaallah ta'ala materi ini akan diisi dengan bagaimana cara melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan anak pertama kali mengingatkan kepada yang dimuliakan Allah, mengingatkan diri anak sendiri dan kita semuanya bahwa semua kita pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Pasti semua kita inginkan itu. Karena kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, itu artinya sia-sia dikerjakan dan tidak ada hasil. Dari mana? Karena dia tidak diterima, bagaimana ada hasilnya? Maka hal yang sangat pasti membuat kita sedih. Sudah biayanya cukup besar, perjalanannya sekian hari, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan banyak hal, pengorbanan, berlebih selama di sana beribadah. Kalau tidak diterima oleh Allah, alangkah sedihnya. Oleh karena itu ada 2 hal yang selalu kita ingatkan, dan ini merupakan syarat diterimanya amal. Yang pertama adalah lakukan ibadah tersebut, amal tersebut ikhlas kepada Allah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin dipuji oleh manusia, tidak ingin dibangga-banggakan, tidak ingin untuk dipamer-pamerkan, tidak karena sultan sama seseorang, malu sama mertua ngajak umroh, sebenarnya hati tidak mau. Semua ini penyebab hilangnya ikhlas. Lakukan semua murni karena Allah. Tujuan kita benar-benar adalah ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan dan maghfirah dari Allah, inginkan pahala dari Allah, inginkan surga Allah Subhanahu wa taala, inginkan ridho Allah wa taala. Maka masing-masing kita introspeksi niat di dalam amal agar kemudian jangan sampai penyebab dia beramal itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab dia beramal adalah manusia, penyebab dia beramal adalah tetangga, sahabat, rekan kerja dan yang lainnya. Citra di tengah kehidupan manusia. Maka semua ini adalah penghangus amalan yang ada, pahalanya yang ini. Kenapa? Allah berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ana syuraka an syirik man amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah yang paling tidak suka sekutu, paling tidak mau disekutukan. Hadisnya hadis qudsi, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak suka disekutukan. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia sekutukan aku dengan sesuatu, aku biarkan dia dan sekutu. Maka tidak ada pahala apapun. Yang kedua, syarat amal diterima lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, apa yang kami ajarkan, apa yang telah kami contohkan, teladankan, fahuwa raddun, maka amalnya itu akan ditolak. Maka 2 syarat diterimanya amal ini selalu ingatkan diri kita, ingatkan hati kita, ikhlaskan kepada Allah, ikuti tuntunan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, soal mengikuti syariat umroh sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam syariat Rasulullah, di dalam sunnah, ini kewajiban kami kepada Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita mengedepankan bahwa manasik sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu pernah umroh dengan travel lain, mungkin boleh jadi di antara kita yang ada sekarang ini umrohnya yang kelima, umrohnya yang keenam, bisa jadi. Kemudian dalam tata cara manasik yang kita ajarkan nanti kok berbeda ya dengan yang dulu ya. Mungkin penyebabnya salah satunya adalah itu. Yang kami ajarkan, yang kami sampaikan hanya apa yang kami ketahui
sunnah Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya misalnya kita akan mengajarkan kepada bapak dan ibu bahwa pemasangan kain ihram tutup kedua bahu selama perjalanan sampai selesai, kecuali hanya di satu titik, satu momen di mana bahu kanannya dibuka, yaitu ketika tawaf. Jadi ketika tawaf saja bahu itu dibuka. Jadi selama perjalanan dari Madinah, dari Miqat sampai ke Mekah, sampai detik-detik kita mau tawaf, itu bahu ditutup dua-duanya. Baru dibuka ketika akan masuk masjid, lengan kanan ini dibuka, satunya dibuka, satunya ditutup, diselempangkan itu kain ihramnya. Itu hanya ketika detik-detik mau masuk masjid. Setelah tawaf pun ditutup kembali dua bahunya dan sholat di belakang makam Ibrahim dalam keadaan kedua-duanya tertutup. Nah dulu saya belajarnya, saya prakteknya dulu dari Madinah itu sudah selempang, udah buka bahu kanan. Nah kenapa berbeda? Ya, karena kita tahu daripada sunnah Nabi kita tercinta bahwa membuka lengan kanan yang disebut dengan ittibak itu hanya Nabi perintahkan ketika mau tawaf, dan Nabi menyuruhnya tutup lagi setelah tawaf selesai. Jadi itu contoh ya. Maka kewajiban kami kepada bapak dan ibu adalah membimbing perjalanan umroh sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas urusan masing-masing. Jadi kami tidak bisa sebagai pembimbing untuk membuat ikhlas dalam hati bapak dan ibu, itu nggak bisa, karena soal ikhlas amal individu. Seorang manusia tidak bisa masuk dalam hati manusia lain akan memberikan hati ikhlas. Tapi kalau seandainya tawafnya harus seperti ini, sa'inya harus seperti ini, itu masih bisa kita secara amal kita masih bisa membimbing seperti ini loh bapak ibu, harus begini loh, harus begini. Tapi kalau urusan hati sudah antara seorang hamba dan Rabbnya, antara seorang hamba dan Rabbnya. Oleh karena itu kita mengatakan soal ikhlas tugas masing-masing. Kami pembimbing hanya bisa mengingatkan, dan mengingatkan, namun tugas untuk ikhlas itu adalah amal individu masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melaksanakan ibadah umroh secara bahasan global adalah melakukan 3 rukun umroh. Ini secara garis besar dulu, nanti kita diberikan insyaallah taala, yaitu yang pertama melakukan ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah kita yang laki-laki memakai pakaian ihram, dan yang wanita memakai pakaian yang sesuai dengan syarat pakaian wanita atau ihram. Kita akan sampaikan, dan mulai masuk ibadah ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Dengan mengucapkan itu di tempat memulai ihram, di tempat memulai umrah, maka kita sudah masuk ibadah ihram. Sampai kapan? Sampai selanjutnya tawaf juga dalam keadaan berihram, sa'i juga dalam keadaan berihram, sampai potong rambut setelah selesai sa'i. Dengan potong rambut selesai sa'i, ihram selesai, dan kain ihram sudah boleh dibuka. Baik, itulah dia ihram. Ihram jadi jelasnya yang laki-laki sih, kalau wanita alhamdulillah karena pakaiannya hampir sama saja, ihram dan tidak ihram. Yang laki-laki yang paling jelas. Di saat dia sudah harus berpakaian ihram, dan di saat dia boleh melepas pakaian ihram. Jadi sepanjang itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram. Itu dia ihram. Adapun tawaf sangat jelas, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sa'i apa? Sa'i berjalan antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali bukan 7 putaran. Kalau putarannya 3,5 putaran. Ya, jadi Safa dan Marwah itu 7 kali, bukan 7 putaran. Karena kami pernah menemukan ada orang yang salah memahami, dia menganggapnya 7 putaran. Berarti 14 kali antara Safa dan Marwah, kebablasan. Ya, dan itu kejadian Allah takdirkan bapak itu sudah tua, ketika manasik tidak hadir, ketika diulang juga manasik di kota Mekah, beliau tidak bisa hadir. Ternyata beliau pahamnya 7
putaran tawaf, 7 putaran sa'i. Akhirnya 7 putaran, benar-benar dari Safa ke Marwah ke Safa lagi 1, ke Marwah ke Safa lagi 2, akhirnya double. Ya harusnya 7 kali, karena Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2, Safa ke Marwah dihitung 3, 4, 5, 6, 7 terakhir di Marwah. Dan begitulah sa'inya Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hampir dalam poin ini hampir tidak ada yang salah dan keliru, individu tertentu saja, tapi perlu untuk diingatkan. Jadi 7 kali, bukan 7 putaran. Di zaman Nabi dan mungkin sekitar 100 tahun sebelum ini atau 100 sekian tahun sebelum ini, sebelum ini itu tidak ada pembatas tengah, sehingga jalur itu memang jalur plong dari Safa ke Marwah. Jadi kita pergi jalur karena orang belum ramai. Namun setelah jemaah haji dan jemaah umroh sudah sangat padat, maka sangat membutuhkan ini jalur pergi, ini jalur pulang, ini jalur ke Safa, ini jalur ke Marwah, sehingga putarannya makin jelas. Kalau dulu hanya lalu lalang pergi dan pulang, pergi balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang mau memutar jalan ke Marwah lewat sini, dari Marwah ke Safa harus lewat sini, nggak bisa jalurnya, jadi terlihat putarannya, sehingga menjadikan 7 putaran itu bermasalah secara pemahaman. Baik, ini dia melaksanakan ibadah umroh adalah melaksanakan 3 rukun ibadah umroh. 1 disebut ihram, 2 disebut tawaf, 3 disebut sa'i. Mari kita detailkan. Ihram. Bahasan pertama tentang ihram adalah sunat ihram. Sunat ihram artinya hal-hal yang disunatkan, hukumnya tidak wajib, tidak harus, tapi disunatkan kita lakukan sebelum kita memulai ihram. Walaupun kalimatnya sunnah tidak wajib, kita mengajak semua kita mengerjakannya secara keseluruhan. Tidak wajib, tapi memotivasi jangan ditinggalkan. Kenapa? Ini ibadah langka, ini ibadah mahal, ini ibadah yang tidak gampang kita bertemu dengannya. Maka jangan sia-siakan kesempatan langka beribadah ini. Kalau bisa semua yang sunnah dikerjakan. Ya. Apa saja? 1, potong kuku. 2, merapikan kumis. Boleh pakai gunting, dan itu yang paling sempurna, yang paling afdol. Boleh dicukur bagi yang biasa mencukur, tapi yang lebih afdol dirapikan pakai gunting. Masih disisakan kumisnya, tapi rapi dengan alat merapikan kumis. 3, membersihkan atau menghilangkan bulu ketiak. Yang paling afdol cabut dan boleh dicukur. 4, mencukur bulu kemaluan. 5, mandi. Seperti kita laki-laki pergi mandi Jumat. 6, khusus laki-laki. 6, khusus laki-laki memakai parfum di badan, tidak boleh dikai ihram. Di badannya dilumuri dengan parfum. Kami sangat menganjurkan parfum non alkohol. Jadi setelah mandi, badan kita pasangkan parfum dulu, biarkan sejenak, baru pasangkan ihram bagian atas. Ini sunat-sunat ihram. Kapan dikerjakan? Di Hotel Madinah. Di Hotel Madinah dikerjakan. Karena dari sini informasinya yang barusan saya tanya ke Pak Didi, ke Madinah dulu semuanya. Dari Madinah baru berangkat ke Makkah, berarti mengerjakannya di Hotel Madinah. Semisal hari ini akan berangkat pada zuhur ke Makkah, kita kerjakan pagi, waktu duha jam 8, jam 9, jam 10. Ini namanya sunat-sunat ihram. Sunat dikerjakan
sebelum ihram dimulai. Terlihat dari sunat-sunat itu adalah bersih-bersih menghadap Allah. Terlihat sekali bersih-bersih badan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis firman Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai orang-orang yang beriman, ambil perhiasan kalian kalau mau ke masjid. Kalau ke masjid bersih-bersih, bersihkan, wudu, pakai wangi-wangian, pakai baju yang layak untuk menghadap Allah ke masjid. Hal yang mirip dengannya bersih-bersih sunat-sunat sebelum berangkat ke Mekah tawaf. Bersih-bersih dulu, mandi, pakai parfum yang laki-laki, yang wanita tidak ya. Dan baru memakai kain ihram. Kain ihram untuk wanita adalah semua kategori pakaian yang sah untuk sholat. Asal dia sah untuk sholat, maka itulah kategori untuk ihram. Menutup seluruh aurat, lapang dan tidak sempit dan tidak transparan. Menutup seluruh aurat, lapang dan tidak sempit dan tidak transparan. Asal kategori terpenuhi, maka itu adalah pakaian ihram untuk wanita. Dan tidak ada pakaian ihram wanita jenis khusus, itu nggak ada. Seperti ada yang pakai jilbab sampai di dada, kemudian baju sampai ke lutut, kemudian celana di bawahnya, kemudian kaos kaki dan sepatu yang dari atas sampai bawah semuanya putih. Ini diyakini sebagian warga negara Indonesia ini pakaian ihram untuk wanita, itu tidak benar. Nggak ada. Tidak ada pakaian khusus ihram untuk wanita. Asal memenuhi kriteria pakaian sholat, maka itu sudah dipakai, boleh dipakai itu berihram. Yang laki-laki hanya memakai 2 lembar pakaian ihram, tidak boleh yang lain. Satu di bagian atas, satu di bagian bawah. Tidak boleh ada penutup kepala, tidak boleh ada baju luar, baju dalam, tidak boleh celana dalam, celana luar, tidak boleh. Jadi pakaiannya benar-benar jelas bahwa ini adalah pakaian ihram. Ada pakaian ihramnya? Jadi satu dipasang di bawah dan satu dipasang di atas. Kita akan praktekkan cara pemasangan kain ihram. Dan cara pemasangan kain ihram ini bagian bawah Bapak Ibu asal Bapak Ibu dulu ya. Asal tertutup auratnya dan gampang jalan. Jadi sih asal tertutup aurat dan gampang jalan. Karena sebagian orang terlalu ekstrim dalam menjaganya supaya tertutup aurat, namun akhirnya membuat susah jalan. Dua lembar pakaian putih ini ya, Bapak dan Ibu, hanya 2 lembar pakaian putih ini, satu untuk bagian bawah dan satu untuk bagian atas. Seperti yang tadi Anda katakan, ketika dipasang bagian bawah, yang penting tertutup aurat dan langkah kita untuk jalan tidak terganggu. Ada orang yang kaki, karena memang kita nggak boleh pakai apa-apa kecuali ini. Ada yang memang di total ini boleh ada orang sudah tertutup aurat karena memang kita wajib untuk orang. Memang permasalahannya adalah di langkah, dia mengganggu langkah perjalanan. Kalau bapak pasang dengan gaya bapak sendiri kemudian tidak membuat langkah merasa terganggu, ya silakan saja ya. Ada orang yang dia terlalu peduli di langkah, tapi kurang peduli di aurat. Ada yang masangnya begini, supaya apa? Supaya dia langkah tidak terganggu. Memang langkah tidak terganggu, namun aurat terganggu. Tuh. Auratnya terganggu, gampang kebuka. Sementara di dalam tidak ada apa-apa penutup aurat. Di sini kami akan mengajarkan cara pemasangan, bukan sunnah, enggak, pengalaman pasang saja. Pengalaman pasang saja yang bisa menggabungkan kedua-duanya. Pertama, aurat kita lebih terjaga untuk tidak terbuka, dan yang kedua, langkah tidak terganggu untuk jalan. Hanya teori pengalaman, bukan sunnah Rasul.
sebut saja sunnah sama beli boleh lah. Kita kaum yang terbiasa pakai sarung, namun kita lipat langsung, jangan. Kalau lipat langsung masih bermasalah. Ya, kita adalah kaum yang terbiasa pakai sarung, namun ada satu yang harus kita kerjakan sebelum melipat sarung seperti biasa. Yang ini ada 2 lembar kan? 1 lembar masuk dulu ke dalam. Tuh, ini ada 2 lembar di sini. Yang lembar yang pertama masukkan dulu ke dalam. Begini. Ya, kalau ini udah jadi sarung ya, tinggal dibeginikan jadi sarung ya. Gulung. Dengan cara seperti ini, langkah kita aman. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat saya sangat leluasa melangkahkan kaki dan aurat pun terjaga. Tuh, aurat terjaga. Jadi ini hanya pengalaman yang karena kita kaum yang biasa pakai sarung, kemudian coba cari-cari cara pasang yang agak aman untuk langkah dan aurat, bertemulah cara pasang seperti ini ketika jadi mahasiswa, dan bahagianya kita orang Arab belajar dari kita. Kenapa? Karena mereka nggak bisa pakai sarung. Kita kaum yang biasa pakai sarung. Jadi orang Arab ini kita yang ajarkan. Jadi yang pertama masukkan dulu ke dalam. Ini tuh menciptakan safety aurat. Kalau ini udah sarung nih, udah sarung beneran, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti akan di-share juga videonya. Insya Allah. Boleh pakai sabuk Ustaz? Boleh. Sabuknya harus nggak berjahit, nggak sembarang sabuk aja boleh. Sabuk ikat pinggang yang biasa kita pakai di Jakarta saya pasang boleh? Boleh. Berjahit boleh Ustaz? Boleh. Nanti kita sampaikan kenapa boleh berjahit. Nah, usahakan Bapak ya, lutut ke bawah lutut dan pusar sudah tertutup. Jadi dengan 1 lembar ini saja aurat kita laki-laki sudah aman. Dengan 1 lembar yang di bawah usahakan aurat kita sudah tertutup. Satu lagi bagian atas ditutup semuanya, dan ini semua perjalanan mulai dari tempat kita memulai ihram di Miqat sampai di Mekah tertutup seperti ini. Tertutup seperti ini. Baru dibuka seperti ini ketika mau tawaf, mau berangkat ke masjid tawaf, baru diselempangkan dan dibuka lengan kanan seperti ini. Jadi ittiba, membuka lengan sebelah kanan ketika tawaf hanya ketika tawaf saja. Ya. Selesai tawaf tutup lagi. Selesai tawaf tutup lagi seperti ini. Sampai selesai sa'i, sampai potong rambut. Bapak Ibu sebagai Bapak sebagai teorinya saja, hanya teori teknis. Kadang-kadang gampang terbuka, gampang jatuh, teknisnya saja. Sisakan yang kanan lebih pendek dari yang kiri. Sedikit dulu. Bapak bisa lihat sisa yang kanan lebih panjang daripada yang kiri. Dan saya gulung sedikit atasnya, mengurangi beban. Taruh di sini, di belakang semaksimal mungkin. Dan kunci deh, ini udah kunci. Kenapa ini panjang? Supaya tak gampang jatuh. Karena kalau pendek itu yang membuatnya gampang melorot lagi. Teknis saja. Baik, itu. Memakai pakaian ihram, memakainya saja itu dari hotel. Tapi memulai ihramnya tidak dari hotel. Memulai ihram nanti di Miqat, di Ali. Bapak ini dengan Allah, kita lanjutkan lagi. Jadi memakai pakaian ihram ini laki-laki di hotel. Nanti naik busnya bergerak ke Miqat, di Ali. Baru nanti di Miqat mulai ihramnya. Jadi selama dari hotel ke Miqat, walaupun sudah memakai kain ihram, tapi belum memulai ihram.
naik bus dari hotel menuju miqat. Sesampainya di miqat Bir Ali disunahkan sholat 2 rakaat. Maka kalau kondisi nanti sangat memungkinkan, karena terakhir kita ke miqat itu kondisinya sedang ada pemugaran besar-besaran, sehingga sangat kredit sekali kondisi di masjid. Kalau kita turun di sini nanti keluarnya harus dari pintu berikutnya, sehingga agak sulit jemaah untuk sholat sunat. Artinya kalau kita turun juga untuk sholat sunat memakan waktu bisa sampai 2 jam setengah untuk bisa balik lagi ke bus. Ini solusinya bisa sholat duduk di bus, karena sholat di lembah Bir Ali tidak mesti harus di dalam masjid. Karena Rasul ketika sholat di Bir Ali, masjidnya belum ada. Masjidnya belum ada. Rasul sholat di lembah. Maka ketika kita sudah masuk lembah, sudah boleh sholat. Tapi ini teknisnya saja. Secara syariatnya, sholat di lembah Bir Ali. Bir Ali itu, miqat itu lembah ya. Begini dia, seperti kuali kalau dia dari jauh itu seperti kuali begitu. Asal sudah masuk lembah, sudah boleh sholat. Namun karena di lembah itu dibuatkan masjid besar, yang orang sekarang merasa bahwa harus di masjid sholatnya. Enggak harus di masjid. Rasul pun sholatnya di padang pasir yang ada ketika itu saja, di bawah batang pohon. Ya, jadi memang sudah boleh kalau bis sudah masuk lembah, sudah boleh sholat. Kalau memang kondisinya renovasi sudah selesai, bapak ibu masuk dan gampang untuk keluar dan naik bus lagi, ya itu lebih sempurna. Tapi kalau tidak, nanti secara teknis kita mungkin akan meminta tim teknis biar jemaah sholat di atas bus saja. Jadi sudah dalam keadaan berduduk di atas bus, tinggal sholat, tinggal jalan gitu. Jadi memadukan antara sunnah dengan teknis. Baik, kalau tadi dengan Allah, kita dari hotel menuju miqat, sholat sunat 2 rakaat di miqat. Ketika selesai sholat sunat mau berangkat ke Mekah, itulah dari miqat itu kita mulai ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kita sudah masuk ibadah umrah. Kita sudah masuk ibadah ihram. Lalu baca istighfar, fa in habasani habisun fa inni haitsu habasani. Kalau engkau halangi saya melakukan ini, ya Rabb, wahai Rabbku, maka saya tahallul di mana saya dihalangi. Itu istighfar namanya. Kalau ada kejadian yang kemudian tidak bisa kita melanjutkan ibadah ihram sampai selesai, tahallul di tempat di mana kita terhalang. Jarang sih, selama saya memimpin belum pernah ada. Namun disunahkan juga untuk mengucapkan istighfar. Insya Allah ini akan mengingatkan. Jadi dengan labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun fa inni haitsu habasani, sambung dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus labbaik Allahumma labbaik terus sampai ke Mekah. Perjalanan lebih kurang kalau pakai bus 5 jam, 450 km dari Madinah menuju Mekah. 5 jam perjalanan. Kalau tidak ada halangan yang berarti, insya Allah sekitar 5 jam kita sudah masuk Mekah. Talbiyah terus sebanyak yang kita mampu, sebanyak yang kita bisa. Tidak mesti harus satu paduan suara, ya. Masing-masing saja. Walaupun Ustaz nanti akan talbiyah di mikrofonnya bus, bukan berarti talbiyah Bapak Ibu harus seirama dengan talbiyah Ustaz, harus satu paduan suara. Tidak, masing-masing bertalbiyah. Kenapa Ustaz bertalbiyah ini? Mengingatkan jemaah untuk bertalbiyah itu aja. Ya, Bapak Ibu yang dimakan Allah. Jadi inilah dia ibadah ihram. Jadi labbaik Allahumma umratan, kita sudah masuk ibadah ihram. Sampai kapan ini? Sampai potong rambut rasanya. Itu semuanya dalam keadaan berihram. Begitu sudah labbaik Allahumma umratan, berarti sudah masuk ibadah umrah, sudah masuk rukun yang pertama, yaitu ihram. Kalau sudah masuk rukun yang pertama, sudah masuk rukun yang pertama, yaitu ihram, berlaku larangan-larangan ihram.
larangan-larangan ihram. Selama ihram ini ada, ini menjadi larangan, nggak boleh dikerjakan. Sesuai dengan namanya ihram. Ihram itu mengharamkan, membuatnya nggak boleh. Bapak Ibu ketika mau sholat takbir apa itu? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Loh, kok namanya takbir yang mengharamkan? Iya. Sebelum sholat boleh jalan-jalan, kalau sudah takbiratul ihram nggak boleh. Sebelum takbir boleh minum, kalau sudah takbir nggak boleh minum. Sebelum takbir sudah masih boleh ngomong, kalau sudah takbir udah nggak boleh ngomong. Mengharamkan, nggak boleh. Karena sudah takbiratul ihram. Sama persis. Labbaik Allahumma umratan, sudah masuk ibadah ihram. Sudah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan apabila sudah masuk ibadah ihram. Apa saja? Hampir semua yang sunat tadi kita sebut larangan semua. Potong kuku, potong rambut, kumis, mencukur, mencabut, semuanya sudah larang ihram. Jadi yang tadinya sunat berubah menjadi larangan. Boleh mandi Ustaz? Boleh, tapi nggak boleh pakai yang wangi-wangian. Mandi saja boleh. Parfum nggak boleh, karena bagian daripada larangan berihram baik laki-laki atau perempuan tidak boleh memakai yang parfum wangi. Tadi saya sempat mendengar bagaimana dengan sunscreen dan yang lainnya. Lihat, wangi nggak boleh. Nggak wangi Ustaz? Nggak wangi boleh. Itu aja, gampang kok. Wangi nggak usah. Nggak wangi boleh pakai. Ya. Sunscreen ini tak terlarang, wanginya terlarang. Saya biasa pakai hand body Ustaz, pelembab kulit, wangi, jangan. Kalau sudah ihram jangan dulu. Ya. Saya bisa pakai tisu Ustaz, untuk cuci tangan pakai tisu, wangi enggak? Wangi, jangan. Ya. Sabun Ustaz, wangi, jangan. Karena sudah masuk larangan ihram. Saya punya sabun sendiri Ustaz dari rumah, enggak wangi Ustaz. Ya boleh pakai. Karena bukan sabun yang terlarang, wanginya. Oke? Baik. Kemudian dilarang menikah. Dilarang menikahkan, dilarang melamar untuk seseorang. Kemudian dilarang berburu binatang darat. Maksud berburu binatang darat adalah diburu binatangnya untuk dimakan dagingnya. Itu maksud berburu-buruan darat. Maka membunuh nyamuk bukan bagian daripada itu. Maka kalau ada nyamuk gigit kita, kalau kita pukul mati, itu bukan larangan ihram, karena nyamuk bukan binatang buruan. Dulu Rasul dan para sahabat dalam generasi yang sangat panjang, mereka dari Madinah ke Mekah itu jalan darat, dan mereka bawa hewan sendiri untuk dipotong di perjalanan untuk makan, karena perjalanannya 10 hari 10 malam baru sampai di Mekah. Maka mereka bawa hewan, bawa kambing, bawa unta untuk disembelih. Di tengah perjalanan boleh jadi mereka ketemu rusa, hewan buruan darat, dan itu makanan, nggak boleh dibunuh untuk dimakan dagingnya, nggak boleh. Walau tangan kita bisa menyentuhnya, nggak boleh ditangkap, karena itu bagian daripada larangan ihram. Tidak boleh hubungan suami istri. Baik. Kemudian masih dalam larangan ihram, namun wanita pria. Ini khusus wanita, ini khusus pria. Wanita dilarang pakai cadar. Tidak boleh pakai cadar. Dan tidak boleh pakai sarung tangan. Jadi wanita yang bercadar buka cadarnya. Namun para ulama mengatakan kalau dia ambil kain baju lalu dia letakkan di kepalanya, berjulur sampai ke bawah, itu bukan cadar, masih boleh. Yang dilarang itu cadar yang biasa. Maka kalau ada selebar baju atau cadar itu sendiri yang lebar ditaruh di atas kepala, terjulur sampai ke bawah, maka itu bukan cadar. Wallahu a'lam.
Jadi wanita tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai apa? Sarung tangan. Rasulullah SAW melarang wanita berihram untuk memakai cadar dan memakai sarung tangan. Kata Aisyah, "Fanaza'na niqabana." Kami membuka cadar-cadar kami. Apabila kami bertemu dengan berpapasan dengan kaum laki-laki, kami tutup wajah kami pakai jilbab kami. Kami tutup wajah kami pakai jilbab. Ini untuk wanita. Untuk laki-laki yang dilarang adalah 4 kategori pakaian. 1. Penutup kepala, peci, pongkok, topi pet, sorban, kain ihram ditaruh di atas kepala nggak boleh. Kepala nggak boleh ditutup. Jadi yang terlarang pertama seluruh penutup kepala. 2, baju. Baju luar, baju dalam nggak boleh. Apapun yang namanya baju nggak boleh. 3, celana. Celana dalam, celana luar, seluruhnya nggak boleh. 4, alas kaki yang tingginya sampai menutupi mata kaki. Alas kaki yang tingginya sampai menutupi lebih tinggi daripada mata kaki. Selagi masih di bawah mata kaki masih boleh. Jadi kalau tingginya alas kaki itu sudah menutupi mata kaki, termasuk hal yang dilarang dipakai oleh laki-laki. Tapi kalau dia rendah, tidak tinggi, sehingga mata kakinya terbuka dan selevel dengan mata kaki itu terbuka semua, maka itu tidak dilarang. Ustaz, dari tadi Ustaz tidak menyebutkan dilarang pakaian yang berjahit, karena memang tidak ada hadis dari Nabi kita tercinta dilarang yang berjahit itu nggak ada. Nggak ada. Nabi tidak pernah mengatakan satu hadis pun yang laki-laki berihram tidak boleh pakai yang berjahit, itu nggak ada. Yang ada ini larangan 4 kategori pakaian, ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yalbisul muhrimu al-amaima wal khumusa wal sarawilat wal khifaf." Lelaki yang berihram tidak boleh pakai amaim, serban. Wal khumus, nggak boleh pakai baju. Wal sarawilat, nggak boleh pakai celana. Wal khifaf, nggak boleh pakai khuf. Khuf adalah alas kaki yang menutupi mata kaki. Kata Nabi SAW, hendaklah dia pakai sendal. Kalau tidak punya sendal, harus pakai khuf, potong di bawah mata kaki, menunjukkan bahwa harus di bawah mata kaki harus terbuka. Jadi larangan yang selama ini orang mengatakan dilarang yang berjahit itu sebenarnya tidak ada dalam hadis. Para ulama membuat sebuah kata kesimpulan yang akhirnya kebablasan memahami. Para ulama ketika bicara larangan ihram ini mengatakan lubusul mahir, dilarang memakai pakaian yang dijahit. Maksud yang dijahit, baju kan dijahit untuk kita pakai, celana kan dijahit untuk kita pakai, peci kan dijahit untuk kita pakai, khuf kan dijahit untuk kita pakai. Ini maksud para ulama ketika mengatakan lubusul mahir, dilarang memakai pakaian yang dijahit. Pakaian yang biasa kita pakai dijahit dulu sebelum dipakai. Itu sebenarnya maksud para ulama. Namun kita kalau sekarang ini kebablasan, asal ada jahitan nggak boleh. Bukan itu. Jadi yang dilarang 4 kategori pakaian bapak-bapak ya. Jadi ini kita tahu, kalau jam tangan kita ada jahitannya boleh nggak? Boleh. Jam pinggang kita ada jahitannya seperti yang saya pakai sekarang, ada jahitannya di kanannya, boleh nggak saya pakai? Boleh, karena dia tidak menutup kepala, dia tidak baju, dia tidak celana dan dia tidak khuf. Tas paspor boleh Ustaz, ransel saya pasangkan ada jahitan itu banyak ransel dan jahitan boleh, karena dia tidak menutup kepala, tidak baju, tidak celana dan tidak khuf. Saya lilitkan tas paspor Ustaz, saya taruh duit saya di sana boleh tidak? Boleh. Saya rasa cukup ya. Jadi ini yang larangan-larangan ihram, larangan-larangan ihram, dan ini bahagian daripada yang harus dijaga jangan sampai terjadi sampai selesai ihram. Kalau terjadi karena tak tahu ilmunya,
setelah diberitahu langsung ditinggalkan, atau karena lupa, begitu ingat langsung ditinggalkan, tidak dianggap pelanggaran. Contoh, saking panasnya nanti Bapak Ibu berangkat, panas di Agustus nih, begitu berjalan terus lupa kain ihram ditaruh di kepala karena menghindari cahaya matahari. Begitu ingat copot lagi, itu bukan pelanggaran karena dilakukan tidak sengaja. Garuk-garuk kepala, jatuh rambut, itu tidak sengaja, maka tidak merupakan pelanggaran ihram. Yang dianggap pelanggaran kalau dilakukan dengan sengaja dan kita tahu sebenarnya itu tidak boleh, tapi kita lakukan dengan sengaja. Contoh, sebagian sahabat waktu perjalanan ke Mekah itu ada yang kepalanya bermasalah, ada kuman di kepalanya sehingga harus dicukur untuk dibersihkan. Nah, mencukur ini sengaja, maka ini larang ihram. Sengaja memotong rambut, sebagian mencukur malah untuk membersihkan kendala yang ada di kepalanya. Sengaja, ada kesengajaan memotong rambut untuk pengobatan kulit di kepala, maka ini larangan. Baik, itulah yang ihram. Bapak dan Ibu jaga terus sampai selesai umrohnya. Yang kedua, tawaf. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, kita membiasakan grup wipatur dari awal. Allah memudahkan kita menyambung di sini, dan juga di yang sebelum-sebelumnya kita sudah menjalankannya. Begitu sampai di Mekah, kita bagi-bagi kunci kamar, langsung tidur di kamar istirahat. Banyak sekali, itu kebiasaan kita dulu tahun-tahun lama juga. Begitu sampai di Mekah, masuk kamar, langsung wudhu, langsung tawaf, langsung sa'i. Selesai kita malam itu. Kita membiasakan tidak. Supaya apa? Supaya ibadahnya lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih hikmah. Kenapa? Karena kalau langsung dikerjakan malam itu, badan kita lelah, mata kita ngantuk. Namun kalau kita tidur dulu malam itu, besok subuhnya kita sholat subuh di hotel, atau yang mau ke masjid Haram silakan, kalau bisa balik. Lalu kemudian sarapan, setelah sarapan kita baru berangkat tawaf dan sa'i. Pertama, kita sudah istirahat sehingga badan kita segar. Dua, kita nggak ngantuk karena kita sudah ada tidur dulu. Boleh seperti itu kan? Ya boleh. Rasul saja 10 hari 10 malam baru sampai di Mekah. Pakai tidur malam hari, Rasul pakai tidur. Orang ihram tidak ada larangan untuk tidur. Tidak, bagian larangan dari ihram adalah tidur. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini saya sudah mulai banyak menemukan orang Indonesia yang melakukan trik yang sama. Yang mungkin dari mulut ke mulut, dari mutawif ke mutawif lainnya terjadi, dan saya banyak menemukan akhir-akhir ini sudah banyak travel-travel yang mempraktekkan hal yang sama. Sejujurnya kalau boleh saya sampaikan bahwa ini yang kita tahu, kita yang awal-awal yang mengamalkannya. Dulu memang kebiasaan sampai di Mekah cepat masuk kamar, balik lagi langsung tawaf. Tawaf dan sa'i itu 4 jam. 3 jam setengah itu sudah bagus itu cepatnya. Rata-rata 4 jam baru kelar. Dari Mekah ke Madinah, zuhur kita siap-siap sampai di Mekah jam 9 malam. Siap-siapnya dari zuhur, beres-beresnya, rebusnya segala macam. Sampai jam di Mekah jam 9. Jam 9 makan malam, bagi kunci kamar, masuk ke kamar, kumpul-kumpul jam setengah 11. Jam 11 baru mulai tawaf. 4 jam, 12, 1, 2, 3 subuh. Mata ngantuk, badan capek, apalagi kalau bawa anak-anak, abang ini. Tidak jarang menemukan anaknya sudah tidur digendong oleh orang tuanya, tambah capek orang tuanya. Jadi dengan pengalaman membawa jemaah umroh, dan alhamdulillah ada ilmu bahwa itu tidak terlarang, dan itu tidak mengapa, nggak ada sedikit pun keharusan harus malam itu, nggak ada perintah harus selesai, nggak ada. Bahkan
siang, malam tidur istirahat. Jadi tidak masalah kalau dia dilarang Allah, dan ini teori yang kita praktekkan secara teknis. Dan setelah kita praktekkan seperti ini, banyak jemaah yang mengatakan mantap seperti ini, Ustaz, ibadah kita lebih maksimal. Biasanya kita sampai ngantuk dulu tawafnya, karena kita kaum yang memang tidak terbiasa begadang seperti orang Arab. Orang Arab kaum yang sudah dari usia 5 tahun dia begadang, suka tidur dari 3 malam, 4 malam dia belum tidur. Jadi sudah kebiasaan begadang, jadi mereka gampang untuk melakukan itu di malam hari. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka kita tawafnya di siang hari. Setelah sarapan, nanti akan disebutkan, disampaikan kita kumpul jam sekian, kumpul di lobi, lalu pakai shuttle bus menuju stop bus stop. Situ kita jalan kaki ke masjid dan boleh masuk masjid dan boleh tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Startingnya Hajar Aswad, dan dianggap 1 putaran kalau kita sudah sampai lagi di Hajar Aswad. Begitu sampai di Hajar Aswad, maaf tadi saya lupa, buka dulu lengan kanan ketika mau masuk masjid. Yang laki-laki dibuka lengan kanan seperti yang tadi kita praktekkan, tiba, lalu kemudian masuk masjid. Kemudian begitu sampai di Hajar Aswad, starting tawaf, melambai ke Hajar Aswad, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian berdoa, berzikir, berzikir sambil jalan sampai di sudut Ka'bah sebelum sudut Hajar Aswad. Sudut itu namanya rukun Yamani. Begitu di rukun Yamani, mulai doanya dihentikan, diganti dengan zikir khusus dan doa khusus, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Begitu sampai Hajar Aswad, kembali melambai Allahu Akbar. Kalau melambai ke Hajar Aswad tidak ada syariat cium, nggak ada, melambai saja. Karena cium itu hubungannya dengan Hajar Aswad. Kalau kita benar-benar sampai ke Hajar Aswad, cium Hajar Aswad yang paling afdol. Kalau ternyata kita nggak bisa mencium, hanya bisa menyentuh, tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad kita cium, karena hubungannya dengan Hajar Aswad. Begitu melambai, tak ada sentuhan dengan Hajar Aswad, maka tidak ada ciumnya. Banyak kita lihat orang melambai, nggak ada ciumnya, nggak ada, hanya melambai saja. Allahu Akbar, berdoa, berzikir. Dan tawaf ini harus dalam keadaan berwudu. Jadi tadi sebelum kita masuk masjid, lupa lagi anak, kita berwudu dulu. Semua harus dalam keadaan berwudu. Sampai di rukun Yamani, kembali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Allahu Akbar, mulai yang ketiga. Berdoa, berzikir sampai rukun Yamani, Rabbana atina, begitu terus sampai 7 kali. Doa dan zikirnya apa Ustaz? Bebas. Terserah Bapak dan Ibu. Tidak ada di dalam hadis Nabi, putaran pertama harus baca ini, putaran kedua baca ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini, 7 ini. Tidak ada, satu hadis pun tidak ada yang memberitakan kita doa dan zikir khusus. Yang ada hanya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya itu saja. Adapun yang dari mulai Hajar Aswad sampai rukun Yamani, doanya bebas. Doa masing-masing, dalam bahasa masing-masing, dengan kendala masing-masing, dengan persoalan masing-masing. Karena semua kita sama-sama manusia, tapi problem hidup kita beda-beda. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal doa dalam Al-Quran silakan, hafal doa dari hadis silakan, dengan syarat tahu artinya. Kenapa? Karena yang namanya berdoa itu meminta. Hal yang aneh kalau kita meminta, yang kita minta pun tak tahu. Hal yang aneh, kita meminta yang kepada Allah. Berdoa itu meminta. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Kita ucapkan permintaan kita pun tak tahu apa artinya. Anda minta apa? Tidak tahu. Pokoknya saya dengar orang mengucapkan itu, saya ucapkan. Maka kalau tahu artinya, kalau tidak ada doa dari Al-Quran dan hadis yang kita hafal, ya berdoa pakai bahasa masing-masing. Yang orang Sunda berdoa pakai bahasa Sundanya, Jawa berdoa pakai bahasa Jawanya, orang Padang berdoa pakai bahasa Minangnya. Allah mengerti semua
pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman, Inggris, dan lain-lain. Pakai bahasa Arab, bagi yang mengerti bahasa Arab, orang Arab. Jadi berdoanya bebas. Ya, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan ini harus dibaca putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh. Walaupun kita tahu di beberapa manasik diajarkan ini putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, panjang lagi. Itu nggak ada satu hadis dan kita tidak masalah. Yang ada hanya Rabbana inna sana. Baik. Selama tawaf ini pertahankan dulu. Kalau batal, wudhu lagi dan lanjutkan. Tidak diulang dari awal. Wudhu dulu dan lanjutkan. Kalau hanya sekedar untuk wudhu, nggak jauh dari tempat tawaf itu, mundur sedikit ke belakang, itu akan ada tempat berwudhu. Tinggal kasih tahu pembimbing, saya batal wudhu, Ustaz, saya batal wudhu, mutawif, yang ada mutawif juga nanti akan Bapak Ibu dibawakan ke tempat wudhu, balik lagi ke tempat batal wudhu tadi dan lanjutkan. Oleh karena itu ketika kita batal wudhu nih, begitu lagi tawaf putaran kelima, keluar ya, batal wudhu kan? Begitu batal wudhu, pertama yang kita lakukan, kenali di mana saya batal wudhu. Oh ternyata pas sejajar dengan rukun yamani. Berarti kita batalnya di sana. Wudhu dulu, balik lagi ke posisi tadi dan mundur sedikit ke belakang. Jadi mundur ke belakang. Ini fungsi mundur ini apa? Agar kita yakin putaran kita yang dulu. Karena kalau kita ambil lurus dari tempat wudhu tadi, tempat kita batal tadi, mungkin ada satu jengkal yang belum ditawafi. Kita batalnya di sini, mulainya di sini, hanya satu jengkal, berarti tawaf kita nggak lengkap. Masih ada satu jengkal yang belum ditawafi, belum diputar. Oleh karena itu, caranya balik lagi ke posisi tadi, mundur dulu. Ya mundur barang 2 meter, 2 meter setengah, lalu mulai lagi tawafnya dari sini. Yang tinggal disambung saja. Baik. Bersentuhan pun laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan pun laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu, baik di Mekah ataupun di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun selama di Arab Saudi. Karena jelas-jelas bahwa Nabi bersentuhan dengan istrinya, Nabi mencolek istrinya ketika sholat tahajud supaya istrinya lipat kaki, namun Nabi lanjutkan sholatnya tanpa batal wudhunya. Di dalam hadis jelas Nabi mencium istrinya, lalu kemudian keluar dari rumah langsung jadi imam di masjid. Ini menunjukkan bahwa bersentuhan dulu laki-laki dan perempuan tidak membatalkan. Ada kebiasaan kita di Indonesia yang memahami sekedar bersentuhan dulu laki-laki perempuan membatalkan wudhu, itu memang ada di mazhab Imam Syafi'i, namun pendapat ini lemah. Dilihat dari hadis-hadis yang ada, jelas bahwa Nabi bersentuhan dengan istrinya, sengaja menyentuh istrinya, sengaja mencium istrinya tanpa harus berwudhu lagi langsung sholat. Bahkan dalam sholat dia mencolek istrinya yang sedang tidur agar istrinya melipat kaki dan Rasul sujud di situ. Mencolek itu membutuhkan menyentuh. Jadi tidak membatalkan wudhu. Selesai yang ketujuh, Allahu Akbar yang ketujuh, kembali ini ditutup lagi, dan yang berikutnya adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Sambil menuju makam Ibrahim mengucapkan wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Sepenggal ayat itu saja, penggalan ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka kita menuju ke bagian belakang lalu sholat 2 rakaat di sana. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Sunnahnya yang dibaca seperti rakaat fajar, surah sunat fajar. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad, ikhlas rakaat yang kedua. Subhanallah, apa ini yang dimuliakan Allah. Ketika Rasul memerintahkan sholat di makam Ibrahim dan memberikan sunnah bacanya Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat yang kedua, di saat itu para penghafal Al-Quran banyak. Di saat itu kalau tidak pun 30 juz Al-Quran, yang hafal Quran 10 juz, yang hafal Quran 5 juz banyak. Namun kenapa
Allah mensyariatkan hanya qul ya al-kafirun qul huwallahu ahad. Artinya saya ingin mengatakan ini nggak connect dengan kondisi umat ketika itu. Umat ketika itu banyak yang hafal Al-Quran, tapi nggak disuruh kita di situ bacanya surah Al-Mutaffifin misalnya atau surah Al-Ghasyiyah misalnya. Hanya disuruh qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena Allah tahu memang itulah hafalan umat akhir zaman. Karena memang itulah hafalan apa? Umat akhir zaman. Umat akhir zaman rata-rata hafalnya qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad dan tambah surat-surat singkat lain sedikit. Tapi qul ya al-kafirun itu hampir semuanya hafal. Semuanya hafal. Itu bacaan rutin kalau sudah sholat sendiri. Ya, coba kalau disyariatkan surat Al-Mulk ketika itu, gempor kita. Harus hafal Al-Mulk dulu sebelum umur. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha tahu segala-galanya dan syariat Allah yang mudah. Islam itu mudah. Allah mau di atas kemudahan. Selesai sholat 2 rakaat, sunnah berikutnya adalah sunnah, tidak wajib. Sunnah berikutnya adalah minum air zam-zam. Dan ketika minum air zam-zam ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, berdoa sebelum minum. Jadi sebelum ambil air zam-zam minum dulu, sebelum minum berdoa dulu. Yang kedua minum, diminum. Yang ketiga ambil sebagai air zam-zam, basahkan sebagian badan kita dengan air zam-zam. Ini sunnah hukumnya setelah selesai sholat di belakang maqam Ibrahim. Dengan selesainya sholat di maqam Ibrahim, maka sisanya tidak wajib wudu. Jadi kalau batal wudu, lanjutkan saja, tidak harus dalam keadaan berwudu. Hanya tawaf saja. Nabi SAW bersabda, "Innamat tawafu bil baiti sholatun, illa annahu yuwaqqif bil kalam." Sesungguhnya tawaf di Ka'bah adalah sholat, namun boleh di dalamnya berbicara, boleh ngomong. Ketika Nabi mengatakan sholat, maka para ulama mengatakan sholat wajib wudu, maka tawaf pun wajib wudu. Wallahu a'lam. Bahasan berikutnya, setelah selesai kita tawaf, sholat di belakang maqam Ibrahim dan sudah selesai minum air zam-zam, bergerak menuju sa'i. Sa'i dimulai dari sofa, maka kita bergerak ke sofa. Di awal sampai di sofa pertama kali saja baca inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bihi. Hanya pertama saja memulai sa'i, tidak dibaca setiap sampai di sofa. Sesampainya di sofa menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat, menengadahkan tangan, membaca zikir berikut ini. Nanti saya akan sebutkan zikirnya dalam buku bimbingan juga ada. Kemudian berdoa, kemudian membaca zikir ini, kemudian berdoa, kemudian membaca zikir ini. Apa zikirnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir yang sering kita dengar ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Ini zikir yang paling panjang. Seluruh ibadah haji dan umroh, Bapak Ibu nanti Allah takdirkan haji, semoga yang belum berhaji dari kita Allah takdirkan haji dalam hidupnya. Ini haji yang panjang pun 6 hari, ini zikir paling panjang. Nggak ada yang lebih panjang daripada ini. Jadi baca zikir ini, kemudian berdoa masing-masing, baca zikir ini, berdoa masing-masing, baca zikir ini. Jadi 3 kali baca zikir, di tengah-tengahnya diselang-selingi dengan doa. Selesai, berjalan ke Marwah, jalan biasa. Nanti bertemu lampu hijau. Nah, lampu hijau yang laki-laki disunatkan berlari kecil. Yang laki-laki disunatkan berlari kecil selama di lampu hijau. Yang wanita berjalan biasa. Jadi laki-laki selama berlari kecil sekitar 100 meter berhenti dulu sejenak sampai ibu-ibu datang, baru jalan bersama lagi ke Marwah. Sesampainya di Marwah, baca zikir lagi, menghadap kiblat, mengangkat tangan, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Seperti yang di sofa tadi. Selesai, jalan lagi ke sofa. Bertemu lampu hijau, berlari kecil lagi
zikir, doa, zikir sampai menghadap kiblat. Dan selama perjalanan ini ada asar dari para salaf, mereka membaca Rabbi warham innaka antal azizul akbar. Rabbi warham innaka antal azizul akbar. Jadi selama di sofa zikir dan doa, selama di marwah zikir dan doa, di sofa zikir dan doa, begitu terus sebanyak 7 kali. Dari sofa ke marwah dihitung 1, dari marwah ke sofa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Dan terakhir di marwah tidak ada doa. Di doanya terakhir di sofa dan sesampainya di marwah selesai saja. Sesampainya di marwah yang ke-7 selesai saja. Itulah misalnya berjalan antara di sofa dan marwah. Dan di lampu hijau, lampu hijau ini apa Ustaz? Dulu ketika Rasul kita SAW sedang sa'i, ketika Rasul hidup di kondisi di zaman itu begitu Rasul dari sofa ke marwah ada cekungan, ada lembah sekitar 90 sampai 100 meter. Jadi ada turun, naik lagi. Nah, selama di lembah itu Rasul berlari kecil sampai selesai lembahnya, berjalan biasa. Nah, itu yang sekarang dibuat lampu hijau. Artinya ini dulu lembah yang Rasul kita berlari kecil. Itu dia sunnah berlari kecilnya di sini. Sekarang tidak ada lembahnya pasti, namun jaraknya dari awal lembah ke ujung lembah itu ditandai dengan lampu hijau. Dengan melakukan itu maka selesai sa'i. Ihram sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, berarti sudah selesai rukun. Nah, sekarang ada satu lagi yang harus dilakukan, yaitu potong rambut. Potong rambut antara laki-laki dan wanita berbeda. Kita mulai dari laki-laki dulu. Potong rambut laki-laki, pilih salah satu di antara 2. Pertama, gundul, botak, licin, pakai alat cukur. Dan ini yang paling afdol. Yang kedua, kalau tidak mau botak, gundul, pangkas. Jadi pilihannya 2. Kalau tidak gundul, kalau tidak apa? Pangkas. Ustaz, dulu saya umroh dulu cukup potong sedikit-sedikit saja, nggak cukup. Itu tidak bahagian daripada cara yang benar memotong rambut dalam ibadah umroh untuk laki-laki. Karena hadisnya hal, kalau tidak hal maka taksir. Halak gundul, botak. Kalau tidak botak, taksir. Taksir itu dalam bahasa Indonesia yang pas untuk menerjemahkan taksir bukan potong rambut, namun memangkas rambut. Kalau bapak-bapak kasih duit ke anak yang suruh pangkas, ini pangkas rambut kamu, dia pergi ke barbershop, dia potong sedikit saja, udah pangkas belum? Belum. Itu bukan pangkas, itu baru potong saja sedikit. Namun banyak yang melakukan itu. Maka semua laki-laki ke barbershop pilihannya 2. Kalau tidak gundul, kalau tidak apa? Pangkas. Pangkas di sana di barbershop ada 2 cara. Bisa dengan gunting seperti kita pangkas di negeri kita ini, atau pakai mesin. Ini kemudian menyisakan 1 inci atau 2 inci rambut di kepala. Asal masih ada rambutnya, maka itu masih dihitung taksir. Pangkas, bukan gundul. Yang afdal gundul. Rasul kita tercinta mendoakan 3 kali untuk yang gundul, 1 kali untuk yang pangkas. Jadi Rasul mendoakan yang gundul 3 kali, yang pangkas 1 kali. Rasul mendoakan, Allahumma hamil muhammadi, ya Allah beri rahmat yang menggundul botak. Sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasulullah, yang pangkas doang bagaimana Rasul? Rasul berdoa lagi, Allahumma hamil muhammadi, ya Allah beri rahmat yang menggundul. Sahabat bertanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, yang pangkas doang bagaimana Rasul? Rasul berdoa lagi, Allahumma hamil muhammadi, ya Allah beri rahmat yang menggundul. Nah, 3 kali kan? Sahabat bertanya lagi, wal muqassirin ya
doang bagaimana Rasul? Rasul melanjutkan wal muqassirin, dan yang pangkas. Jadi 3 untuk yang gundul, 1 untuk yang pangkas. 3 untuk gundul, ketiga-tiganya pakai Allahumma arham. Ya Allah beri rahmat yang menggundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul dan yang pangkas. Ini bukan 3 banding 1. Karena di yang pangkasnya tidak ada kalimat ya Allah beri rahmat yang pangkas. Bisa dengar kan? Ya Allah beri rahmat yang gundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul. Ya Allah beri rahmat yang menggundul dan yang pangkas. Maka ini tidak bukan 3 banding 1, tapi 3 plus dibanding 1. Oleh karena itu kita tidak boleh melarang yang tidak dilarang syariat. Maka kita tidak larang bapak dan bapak-bapak untuk pangkas. Itu dibolehkan syariat. Pangkas boleh, silakan. Tapi yang potong sedikit ya. Pangkas benar-benar pangkas, baik dengan gunting atau dengan alat tadi. Namun yang afdal adalah gundul. Rasul mendoakan untuk yang menggundul kepalanya, rambutnya digundul habis, kepalanya di botak, didoakan Rasul agar Allah memberi rahmat kepadanya 3 kali doa. Maka kami tidak mewajibkan gundul, hanya memotivasi kita untuk gundul. Mewajibkan nggak boleh mewajibkan yang tidak diwajibkan syariat. Kami tidak melarang bapak-bapak untuk pangkas. Pangkas lah. Namun kami memotivasi, menganjurkan, mengajak, mari kita berusaha maksimal, yaitu gundul. Ya. Dalam bahasa saya sih, mari kita gundul berjamaah. Sehingga setelah selesai gundul berjamaah, grup kita berubah menjadi PBB, pasukan botak-botak. Saya pernah di salah satu tahun membimbing jamaah bersama ustaz-ustaz yang lain. Ada 4 bus kalau salah ketika itu musim haji. Salah seorang bus di ustaz yang lain, yang bukan di busnya saya, ada warga negara Indonesia di Jakarta ini yang dia sudah pelihara rambutnya 11 tahun. Orang laki-laki itu rambutnya betul-betul dirawat lah. Kita tidak bicara halal haram, kita bicara orang itu sudah 11 tahun merawat rambutnya, dan terlihat banget rambutnya itu terawat ya. Kan banyak juga laki-laki yang panjang-panjang rambut tapi amburadul gitu kan, acak-acakan, tidak keurus. Ini benar-benar rambut diurus lah, rambut di salon mungkin kali 2 bulan atau sekali berapa salon, kemudian digigitkan di lehernya gitu. Dan ketika mau umroh, musim haji memang umur dulu baru haji kan? Dia tanya ke Ustaz, saya sudah 11 tahun dia rambut, boleh ya? Ini gimana nih? Saya ragu nih mau potong 11 tahun. Orang seni kan kadang-kadang gitu. Jadi saya maju mundur ini, mau potong saja atau bagaimana? Kalau dia potong setengah udah potong udah Pak, udah pangkas gitu. Udah itu pangkas itu kan setengah udah. Sisa itu bilang ini. Ya, bapak itu namanya Mahzul, saya masih ingat Pak Mahzul. Zul, kamu tahu nggak? Sahabat dulu mengorbankan nyawa untuk agamanya. Masa kamu mengorbankan rambut dia? Nggak sanggup. Langsung dia bilang, siap Ustaz. Langsung bertanya. Ya, artinya apa? Artinya semakin berat untuk melakukan sunnah itu, pahalanya makin banyak loh. Bagi kita yang biasa gundul, ya nggak seberat dia yang sudah merawat rambut 11 tahun. Itulah dia salah satu pengalaman kita dengan, bukan satu-satunya pengalaman kita bersama orang yang merawat rambut selama 11 tahun dan ragu ketika mau gundul. Akhirnya dia pilih gundul dengan jawaban si Ustaz tadi. Kamu baru korban rambut aja masih mundur sama lu mengorbankan nyawa untuk agamanya. Langsung dia terpukul dan mengatakan siap dan benar-benar botak. Apa itu yang dilakukan Allah? Ini untuk laki-laki ya. Jadi laki-laki semuanya ke barbershop, tidak ada yang potong-potong di marwah,
sedikit karena ada yang nawarin nanti guntingnya segala macam, ada saya yang nawarin. Tinggalkan semuanya ke barbershop. Dengan potong rambut selesai ihram. Yang tadi ihram sudah tidak ihram lagi. Oleh karena itu, potong rambut disebut dalam umroh tahallul. Tahallul itu lawan ihram. Ihram mengharamkan, tahallul menghalalkan. Maka dengan potong rambut terjadilah tahallul. Makanya potong rambut itu identik dengan nama tahallul. Ya tahallul ya. Sana, ke barbershop sebenarnya bukan tahallul itu. Potong rambut ya potong rambut aja. Namun kalau sudah potong rambut terjadilah tahallul. Di musim haji urusannya jadi berbeda. Bisa tahallul tanpa potong rambut. Namun karena kita tidak sedang bicara haji, kita cukup umroh saja, dan satu-satunya cara tahallul umroh adalah potong rambut. Bisa gundul, mungkin yang paling afdal, atau pangkas nomor 2. Ini laki-laki. Yang ibu-ibu juga dilarang potong-potong di Marwah, karena banyak ibu-ibu di sana, baik Indonesia atau yang lainnya, ambil sedikit potong. Jangan, tidak boleh. Ya tidak cukup itu untuk kategori tahallul yang sesuai dengan sunnah. Caranya bagaimana? Caranya masuk dulu ke kamar, siapkan gunting. Jadi dari sini siapkan gunting, atau di sana tidak boleh. Namun kalau gunting jangan masukkan lagi di pesawat, masukkan ke bagasi. Begitu masuk kamar hotel, langsung ambil gunting. Kumpulkan rambut, ibu-ibu kumpulkan rambut dan potong ujungnya minimal 1 ruas jari. Minimal. Jadi rambutnya dikumpulkan, wanita yang panjang dikumpulkan di depan, kemudian ujungnya dipotong minimal berapa? 1. Semua rambut yang terkumpul itu ambil lebih dari 1 ruas jari potong. Ini caranya. Jadi begitu masuk kamar hotel, walaupun sedang capek nih, capek tawaf, sa'i tadi, ada sekitar sekian kilo jalannya, total semuanya sekian kilometer, lelah, betis, tegang. Begitu masuk kamar jangan istirahat dulu, karena pernah pengalaman istirahat dulu, ibu lupa potong rambut udah mandi. Pernah kejadian. Ya selagi dia tidak sengaja, maka tidak pelanggaran, tinggal potong rambut saja. Oleh karena itu kita mengatakan begitu masuk kamar hotel, jangan cari kasur dulu, cari gunting. Masuk kamar, gunting mana? Gunting, kumpulkan rambutnya. Bagi yang bisa mengumpulkan rambutnya di depan, kumpulkan di depan, potong minimal 1 ruas jari. Ustaz, rambut saya nggak sepanjang itu, nggak bisa saya kumpulkan di depan. Ya sudah, kumpulkan beberapa kali pengumpulan. Kumpul di atas, potong. Kumpul di sini, potong. Kumpulkan di sini, potong. Di sini, potong. Jadi butuh teman, iya, teman sekamar, baik suaminya atau mungkin sekamar berempat, perempuan semua saling tolong menolong, saling potong memotongkan. Minimal 1 ruas. Dengan demikian selesai ihram, selesai larangan ihram, bahkan selesai umroh. Umroh ya segitu saja. Umroh itu mulai dari labbaik Allahumma umratan sampai potong rambut, selesai umroh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini dia tata cara manasik haji umroh maksud saya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang harus sangat dihindari dan hati-hati adalah ketika masuk hotel sebelum tawaf, kita kan tidur ke malam harinya, jangan pakai sabun yang wangi. Kadang-kadang mungkin BAB, kebiasaan salah BAB, cuci tangan pakai sabun. Ingat-ingat itu, ketika masuk kamar mandi jangan pakai sabun. Ketika masuk kamar mandi jangan pakai sabun. 2, yang laki-laki boleh masuk selimut, tapi nggak boleh sampai menutupi kepala. Masuk ke selimut, panjang juga ada selimutnya, masuk ke dalam boleh, tidak masalah. Karena selimut itu tidak baju, tidak celana, tidak termasuk kategori yang terlarang. Maka masukkan badan ke selimut, namun selimut itu hanya boleh sampai leher. Tutup kepala nggak boleh. Baju yellow boleh. Boleh juga sih kalau dilepas. Biasanya bapak ibu suami istri misalnya lepas bagian atas, masuk selimut boleh ya.
Kemudian satu hal yang paling nggak boleh, hubungan suami istri. Ya, sampai selesai potong rambut. Kalau sudah potong rambut baru diizinkan. Kalau hubungan suami istri itu membatalkan. Jadi hubungan suami istri membatalkan umrohnya batal dari orang tua. Bapak Ibu dimana Allah, maka ini yang harus dihindari. Kita ingatkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan secara manasik.